Tribuners, untuk mengawali informasi kali ini, Ariska akan ajak Anda untuk kulineran di Mall Bumi Kedaton. Di sana ada mie nyemek, Tribuners. Mie nyemek ini menawarkan cita rasa yang lezat dan juga pedas. Menariknya, saat membeli kuliner ini, Anda dapat memilih level kepedasan sesuai selera Anda, Tribuners. Dan meski dijual di mall, mie nyemek ini bisa Anda nikmati dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti apa kenikmatan mie nyemek ini akan disampaikan oleh Jelita Dinikinanti dari Tribun Lampung. Silahkan Jelita. Ya, selamat sore Ariska, selamat sore juga Tribunars. Nah, jadi di Mall Bumi Kedaton itu di area food court itu kan banyak banget kuliner yang tersedia. Nah, kuliner-kuliner ini memang semuanya ini harganya terjangkau banget, nggak ada yang mahal. Nah, salah satunya kuliner yang selalu menjadi favorit pengunjung yang datang ke Mall Bumi Kedaton itu adalah mie nyemek. Jadi mie nyemek ini dia dijual di booth bakso unyu. Jadi di satu booth itu ada dijual bakso unyu, ada juga dijual mie nyemek. Nah, jadi mie nyemek ini itu kalau yang belum tahu yaitu mie nyemek ini adalah mie yang dia setengah basah gitu, tapi tidak kering. Nah, mie nyemek ini disajikan dengan taburan bawang goreng. Nah, untuk toppingnya itu ada pilihan telur, sosis, spesial. Nah, kalau spesial ini di dalamnya itu ada telur, ada sosis, ada ayam. Nah, semua varian itu ada baksonya. Jadi ada 3 butir bakso, bakso unyu. Jadi bakso unyu itu bakso yang ukurannya kecil sekali. Kalau dulu sih orang itu ngomongnya tuh bakso kerikil. Nah, mie nyemek ini bisa dipesan sesuai dengan selera kepedasan ya, dari yang tidak pedas, pedasnya sedang, dan pedas banget pun juga bisa gitu. Nah, harganya itu sangat-sangat terjangkau banget, itu hanya berkisar 15.000 sampai 20.000 rupiah saja per porsi. Nah, mie nyemek ini buka setiap hari mengikuti jam dan buka tutup Mall Bumi Kedaton dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Jelita Dinikinanti dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuner, saat ini Kota Solo tengah mengadakan Gebyar Bazar Pasar Rakyat dan UMKM Solo Raya. Pasalnya acara ini digelar untuk memfasilitasi dan membangkitkan kembali ekonomi masyarakat setelah 2 tahun terpuruk akibat pandemi COVID-19, Tribuners. Sesuai namanya, Gebyar Bazar Pasar Rakyat dan UMKM Solo Raya ini dimeriahkan dengan berbagai stand untuk memasarkan produk lokal. Selain itu, di sana ada pula berbagai wahana permainan dan hiburan yang bisa Anda nikmati, Tribuners. Bagaimana kemeriahan di sana? Sudah ada Tias dari Tribun Travel yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Tias. Ya, selamat sore Ariska dan Tribunars. Jadi Gebyar Pasar Rakyat dan UMKM Solo Raya ini diselenggarakan di Alun-Alun Kidul atau Alun-Alun Selatan Kota Surakarta. Gelaran ini berlangsung mulai tanggal 20 Mei sampai 19 Juni 2022 atau berlangsung sekitar 4 minggu. Untuk tiket masuk, acara ini gratis atau tidak dipungut biaya apapun. Meski demikian, pengunjung harus wajib memakai masker dan tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, dalam acara ini ada berbagai macam hiburan dan wahana permainan, mulai dari komedi putar, biang lala, ombak banyu, kora-kora, tong setan, dan aneka mainan anak-anak lainnya. Kemudian di sini juga ada wahana permainan ini, tiket masuknya mulai dari 10.000 sampai 15.000. Kemudian ada juga aneka stand-stand kuliner dan bazar pakaian yang dengan harga yang pastinya sangat terjangkau. Kemudian tips bagi pengunjung yang ingin datang ke pasar malam Alun-Alun Kidul ini, khususnya yang membawa anak kecil, supaya lebih waspada dan berhati-hati karena di sana sangat ramai dan areanya itu luas, jadi anak-anak wajib selalu dalam pengawasan orang tua. Demikian Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Tias dari Tribun Travel. Selamat bertugas kembali.
Tribuners, para nelayan di Kota Padang, Sumatera Barat memiliki cara unik untuk merawat jaring yang digunakan untuk menangkap ikan. Mereka menggunakan getah kulit kayu, Tribuners. Untuk mengeluarkan getah, kulit kayu tersebut dihaluskan dengan alat tradisional berupa lesung. Dan bagaimana proses lengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Rezi Anwar dari Tribun Padang. Silahkan, Rezi. Iya, Ariska, ini salah satu kegiatan masyarakat yang dapat ditemui secara rutin setiap pagi ya. Jika cuaca cerah, di mana masyarakat atau nelayan yang ada di kawasan pinggir Pantai Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, melaksanakan kegiatan yang dinamakan Melo Puke, di mana kegiatan Melo Puke ini dilaksanakan oleh para nelayan, yaitu dengan menebar jaring di laut, selanjutnya ditarik secara bersama-sama dan akan mendapatkan hasilnya, gitu. Dan hasilnya akan langsung dijual secara langsung kepada pengunjung yang hadir pada pagi hari setelah jogging atau berolahraga di sekitar kawasan. Dan untuk merawat jaring ini, para nelayan punya cara khusus, yaitu membeli kulit kayu yang kalau masyarakat atau nelayan yang di lokasi Pantai Padang menyebutnya dengan pohon pening-pening, yaitu prosesnya dikenal dengan nama ubah. Selanjutnya, kulit kayu ini dibeli dari kawasan Provinsi Riau dengan harga 35.000 per ikatnya. Selanjutnya, kulit kayu ini dihaluskan menggunakan alat tradisional yang dikenal dengan nama lesung. Setelah dihaluskan, nantinya akan direndam dengan air. Nantinya, air inilah yang akan digunakan untuk merendam jaring yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan di laut. Nanti selama 15 atau 20 hari nantinya jaring ini akan dirawat atau direndam menggunakan air dari getah kulit kayu ini. Proses ini fungsinya adalah untuk memperkuat atau memperkokoh jaring, sehingga jaring akan tahan dan awet untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Gitu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Rezi Anwar dari Tribun Padang. Dan Tribuners, tadi rekan Rezi juga sempat berbincang dengan Safri. Berikut liputannya untuk Anda. Itulah fungsinya untuk mengawetkan pukat. Pengawet juga pewarna berarti? Ya, pewarna ya juga. Ini kenapa harus hitam warna pukat atau jaring itu? Ya, jaring itu kan kalau kita ubah itu kan jaringnya tuh udah kuat, keras kembali kan. Kalau nak coba kan lembut jaringnya. Jadi tidak bagus kalau ditarik. Oh iya. Ini biasanya kalau udah pakai kayu ini gitu Pak. Iya. Ini berapa lama ketahanan? Ya, tahannya sudah 15 hari. 15 hari. Berarti dikasih lagi? Dikasih lagi, diulang lagi. Iya. Cuma direndam aja tuh gimana Pak? Enggak, ditaruh dalam perahu. Setelah itu direndam tuh. Nah, direndam, dilunuk, setelah itu jemur lagi. Oh, dijemur lagi. Nah, jemur lagi, tulang lagi. Setelah itu jemur lagi. Cuma 2 kali. 2 kali. Tribuners, di tahun-tahun sebelumnya, puncak perayaan Hari Jadi Kota Jakarta selalu diadakan di Arena Pekan Raya Jakarta di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Namun berbeda dengan tahun ini, Tribuners, di mana puncak perayaan akan digelar di Jakarta International Stadium. Pasalnya, lokasi ini dipilih untuk mengenalkan stadium yang berada di utara Jakarta tersebut. Terlebih, Jakarta International Stadium ini merupakan ikon baru Jakarta yang telah lama dinantikan oleh masyarakat. Seperti apa rangkaian acara perayaan Hari Jadi Jakarta di sana akan dilaporkan oleh Nur Indah Farah Audina dari Tribun Jakarta. Silakan Indah. Baik, Ariska dan Tribuners, bisa sampaikan bahwa HUT ke-495 Kota Jakarta atau HUT pada tahun ini bakal diselenggarakan mulai 24 Mei atau pada hari ini hingga 25 Juni 2022 mendatang. Kemudian pada HUT tahun ini ulang tahun Jakarta sendiri bertajuk Jakarta Hajatan, di mana bertemakan kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Kemudian
Untuk pembukaan acaranya telah dilangsungkan atau telah diselenggarakan pada hari ini, di mana dengan opening ceremony yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu sejak pagi tadi. Kemudian ada pun rangkaian acara lainnya, diantaranya yakni Formula E yang bakal berlangsung pada 4 Juni 2022 mendatang. Kemudian ada Jakarta International Java Jazz, kemudian ada launching Taman Ismail Marzuki, serta acara lainnya. Kemudian di malam puncak, tepat di 25 Juni 2022 mendatang, bakal berlangsung di Jakarta International Stadium. Memang bisa saya sampaikan bahwa di tahun-tahun sebelumnya, setiap kali perayaan ulang tahun Kota Jakarta dilaksanakan di PRJ yang memang diselenggarakan sendiri di J-Expo Kemayoran. Namun pada tahun ini bakal berlangsung di JIS tepat di tanggal 25 Juni 2022 mendatang, di mana JIS sendiri memang sebagai stadion kebanggaan warga Jakarta yang sudah dinantikan sejak lama. Kemudian ada pun alasan lainnya yakni lantaran pembangunan JIS yang telah rampung pada tahun ini, sehingga JIS menjadi opsi utama untuk lokasi pada malam puncak perayaan HUT Kota Jakarta yang ke-495. Kemudian nantinya pada malam puncak bakal ada tim kebanggaan warga Jakarta atau Persija, di mana nantinya bakal ada tendangan atau kick off dari Bambang Pamungkas. Kemudian bakal dihadirkan juga artis ternama dari mancanegara maupun dari lokal. Pemprov sendiri mengatakan bahwa bakal mengundang Nicky serta Rich Brian. Namun untuk Nicky dan Rich Brian nantinya bakal menunggu konfirmasi lanjutan. Namun untuk artis dari lokalnya seperti Rizky Febian, Marion Jola, Raisa, Isana, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Indah dari Tribun Jakarta. Dan Tribuners, tadi Indah juga sempat melakukan wawancara dengan Sekretaris Daerah DKI Marwullah Matali. Berikut liputannya untuk Anda. Yang pertama, saya kira kita tahu bahwa Jakarta akan kembali mengadakan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kota Jakarta pada tanggal 24 Mei sampai 25 Juni 2022. 24 Mei besok itu pencanangannya, bertajuk Jakarta Hajatan. Jadi hari ini kita mengambil tajuknya adalah Jakarta Hajatan. Jakarta Hajatan hadir sebagai branding baru untuk hari ulang tahun DKI Jakarta pada tahun 2022 ini. Akhirnya Jakarta Hajatan ke-495 akan ditutup dengan closing ceremony bersamaan dengan grand launching Jakarta International Stadium pada 25 Juni 2022, dan direncanakan berbagai penyanyi ternama di Indonesia akan mengisi acara tersebut dan hadir serta turut menyemarakannya. Tribuners, Museum Siginjai Jambi menjadi tempat yang tepat untuk mengenal sejarah, adat, dan budaya Jambi. Museum yang berada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Kota Jambi ini menyimpan ribuan koleksi Tribuners. Pasalnya, benda bersejarah di sana dipublikasikan untuk dipelajari dan diteliti, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, maupun pengunjung lainnya. Dan untuk mengetahui koleksi apa saja yang ada di sana akan disampaikan oleh Fitria Amalia dari Tribun Jambi. Silakan Fitri. Terima kasih rekan Ariska. Tribuners salah satu tempat untuk mengetahui beragam sejarah dan budaya Jambi, yaitu Museum Siginjai Jambi. Dan Museum Siginjai Jambi ini memiliki koleksi yang sangat beragam, dan ribuan koleksi dipamerkan pada museum ini. Karena menyimpan ribuan koleksi, tata ruang museum juga ditata sedemikian rupa. Tata pameran Museum Siginjai mulai dari ruangan lobi, ruangan potensi alam, ruang budaya masyarakat, dan salah satunya pameran terbuka. Pameran terbuka di Museum Siginjai Jambi ini untuk menciptakan suasana yang santai dan nyaman bagi pengunjung. Museum juga menata koleksi bersejarah pada ruang terbuka yang lokasinya terletak di antara gedung induk dan juga gedung administrasi Museum Siginjai Jambi. Koleksi yang dipamerkan pada ruang terbuka ini berupa koleksi arkeologi, diantaranya Arca Bairama, Historika Pahlawan Jambi Sultan Taha Saifuddin, Meriam, Jampar,
etnografika berupa perahu lajur, lumbung padi, alat pencetak uang zaman dulu, alat pandai besi, kendaraan, dan alat angkut tradisional, dan juga cincin air. Pameran terbuka ini juga jadi tempat yang menarik untuk berfoto selfie. Jadi bagi Anda yang ingin mengenal budaya dan sejarah Jambi dapat berkunjung pada hari Senin sampai Kamis pukul 7.30 sampai dengan 15.30 dan pada hari Jumat dan pukul 7.30 sampai pukul 11. Untuk harga tiket masuk museum ini per orangnya 1.500 untuk anak-anak dan juga Rp2.000 untuk dewasa. Begitu rekan Ariska. Rekan Fitri Amalia Jambi atas laporan yang Anda sampaikan. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris? Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Kita menuju ke informasi selanjutnya Tribuners. Disnatalis ke-40 Politeknik Negeri Malang atau Polinema dirayakan dengan talk show dan pameran produk dan inovasi. Dalam kegiatan tersebut ada sebanyak 45 booth dari berbagai politeknik di Jawa Timur, Desa Binaan Polinema. Ada pula berbagai karya dari dosen dan mahasiswa. Untuk mengetahui kemeriahan di sana, ada Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Silahkan Silvia. Ya, selamat siang Tribuner dan rekan Ariska. Saya menyampaikan informasi terkait Desnatalis Polinema yang diadakan mulai kemarin sampai hari Rabu. Kegiatannya diisi talk show serta pameran produk. Dan yang menarik, masing-masing stand berusaha menampilkan produk terbaiknya. Saya sempat ke stand Polinema, di mana salah satu dosennya sedang meneliti tentang sepeda motor, tapi dengan menggunakan bahan listrik ya, dengan bahan bakar listrik. Pak Usman Syah Amrullah, STMT, dosen teknik mesin, menyatakan produknya ini baru selesai 80%, jadi sifatnya masih prototipe dan belum bisa diperbanyak. Yang menarik dari produk ini adalah modelnya seperti sepeda BMX, namun bisa dikendarai seperti sepeda motor, jadi tidak ada pengayuhnya. Dan menurut dia dari hasil penelitian sementara sepeda motor listrik ini masih untuk kawasan perkotaan dengan jarak terdefinisi. Maksudnya ada jarak yang sudah pasti ditempuh karena ini menyangkut kemampuan dari daya listrik yang dimiliki sepeda motor ini. Untuk mencapai 30 km sepeda motor ini harus diisi antara 5 sampai 6 jam. Sedang di stand lain, saya juga ke stand Politeknik Negeri Jember. Dia juga di kampus ini juga menyajikan tentang hasil
Tech Teaching Factory, yaitu usaha yang dilakukan oleh kampus, termasuk kegiatan usaha bunga potong yang didistribusikan ke floris ya, atau toko bunga. Informasinya cukup banyak yang meminati karena sekarang banyak kegiatan yang kadang-kadang membutuhkan pemberian bunga sebagai apresiasi. Seperti kayak lulus yudisium itu juga membutuhkan bunga. Demikian rekan Arista. Baik rekan Sylvia Dita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, informasi tersebut juga disampaikan oleh dosen Polinema Usman Syah Amarullah serta Mahsus Nurmanto selaku Kepala Unit Humas dan Protokol Politeknik Negeri Jember. Berikut liputannya. Memang tuntutan zaman ya, nanti suatu saat bahan bakar akan habis, kita gantikan dengan ini. Ini sudah saya buat mulai dari frame-nya ya, frame-nya custom dari steel ya, baja lunak gitu. Kemudian ada bagian lagi, ada motor listrik, dan ada baterai dan controller. Jadi untuk sistem elektriknya itu sebenarnya cuma sederhana, ada motor listrik, baterai sama controller dan sama throttle gas. Jadi kita rakit untuk menjadi sebuah sepeda motor ini. Kemudian yang lain-lain ya, ini part-partnya dari di market banyak lah. Perdepannya ini kayaknya dari BMX ya, BMX, kemudian ya forknya dari sepeda motor biasa ya, bannya juga sama, pengereman juga ya, cakramnya dari sepeda motor juga, bannya juga sama. Jadi ya itu, kita harapannya nanti bisa menjadi sebuah sepeda motor. Kita sebenarnya Politeknik Jember itu kan sebagai pelopor pengembangan Teaching Factory. Teaching Factory itu sebuah industri di dalam kampus. Tapi fungsinya adalah sebagai riset mahasiswa, praktek mahasiswa untuk kerjasama industri, dan ini untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Jadi di event expo ini kayak betul-betul pengen membangkitkan pada perguruan tinggi itu harus punya semacam teaching factory, dan kita di Poliji punya 23 teaching factory. Sekarang ini kita bawa ada sekitar 9 teaching factory yang untuk bisa diketahui masyarakat, dan ini sifatnya bisnis yang memang secara sustainable, jadi berkembang sesuai dengan permintaan produk industrinya juga. Tribuners, selanjutnya Ariska akan kembali mengajak Anda untuk kulineran. Ada kuliner mie pasir yang wajib Anda coba saat berkunjung ke Banjarmasin Timur, Tribuners. Meski dijual di tempat yang sederhana, namun cita rasa mie pasir ini sangat lezat dan cocok di lidah banyak orang. Tempat makan yang sudah buka sejak tahun 1990-an ini memiliki menu utama berupa mie goreng dan nasi goreng, Tribuners. Bagaimana kelezatan kuliner di sana akan disampaikan oleh Salma Saurin dari Banjarmasin Pos. Silahkan Salma. Baik rekan Ariska, mie goreng dan nasi goreng adalah makanan favorit masyarakat. Tentunya di Banjarmasin ada tempat yang bersantap kedua menu ini, dan banyak sekali tempatnya. Di antaranya adalah di Mie Pasir yang berlokasi di depan ruko di Jalan Pahlawan, Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Timur. Tentunya menu utama mie goreng dan nasi goreng ini merupakan sajian. Di sini ada perbedaan di antara yang lain karena di sini ada sajian yang dicampur dengan acar serta jeroan yang dimasak secara khas di sini. Yang jeroan itu dimasak berwarna kecoklatan dengan rasa tis yang lebih manis. Dan warung ini buka sejak sore pukul 16.30 WITA dan tutup hingga tengah malam, atau di saat ramai itu sudah tutup di sekitar pukul 22 malam. Untuk satu porsinya juga cukup murah meriah, yaitu 11.000 nasi goreng, sedangkan mie goreng itu tanpa telur itu 8.000, tambah telur itu 3.000. Sedangkan kenapa disebut nasi atau mie pasir yang sudah dikenal sejak tahun 90-an di kalangan anak muda, itu awalnya inspirasi dari anak-anak muda, lebih pada mahasiswa. Setiap kali mereka ingin bertandang atau ingin makan di sana menyebut
ke tempat mie pasir. Karena lokasi dagangan atau warung ini dulunya berdekatan dengan tumpukan pasir atau material bangunan dari tetangga pemilik kios bangunan. Sementara pelanggan mie pasir di sini tentunya tidak hanya sekedar warga Banjarmasin, tetapi juga ada warga atau pendatang dari daerah Kalimantan Tengah yaitu Kapuas dan Langkaraya. Bahkan pelanggan di warung ini tidak hanya masyarakat umum lainnya, tetapi bahkan ada kalangan pengusaha serta pejabat di sini. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Salmah Saurin dari Banjarmasin Pos. Dan Tribuners, tadi Salmah juga sempat melakukan wawancara dengan Pak Min selaku pemilik warung. Berikut liputannya untuk Anda. Prosesnya itu sebetulnya kalau bumbunya itu biasa tuh, enggak model rasa asam, model gitu kan. Tapi kok ada beda-beda gitu? Enggak ada, itu hanya komposisi aja. Jadi umpama kita masalah yang pertama tuh hasilnya pas ya. Biasa. Ini kan tahan tuh nggak suka, soalnya banyak yang nggak mau kita ambil tuntas ya. Enggak juga. Sebetulnya itu bukannya enggak. Kita ini ambil yang termurah, yang tersederhana. Soalnya harganya sederhana. Bukan kita nih bikin enggak. Jadi kita nih ambil yang bahannya pasti bahan alami aja semua kayaknya. Tribuner, selanjutnya ada rekomendasi wisata di Dabul Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Di sana ada Pantai Batu Berdaun, Tribuners. Tempat ini kerap dikunjungi masyarakat untuk bersantai saat sore hari. Dan di pantai ini, Anda akan disuguhkan dengan hamparan pasir putih yang panjang. Untuk mengetahui keindahan lainnya, rekan kami Febri Yuanda dari Tribun Batam akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Febri. Baik, terima kasih Ariska. Baik, Tribuners dimanapun Anda berada, kali ini bersama saya, Febri Yuanda, yang melaporkan langsung di wilayah Kabupaten Lingga, Dabul Singkep. Kali ini Tribuners semua, saya akan merekomendasikan buat Tribuners semua yang suka ya, dengan wisata pantai ya, karena memang saat ini saya merekomendasikan salah satu pantai wisata yang berada di Kepulauan Riau, di Kabupaten Lingga, yaitu Pantai Batu Berdaun. Tidak heran dengan nama Kepulauan Riau bahwa wilayah ini merupakan wilayah kepulauan, sehingga banyak sekali pemerintah daerah atau masyarakat setempat memanfaatkan wilayah-wilayah di sini untuk memanfaatkan dengan potensi wisata. Salah satunya di Desa Batu Berdaun ini dengan tersedianya wisata Desa Batu Berdaun. Nah, Tribuners semua, perlu saya sampaikan bahwa untuk Pantai Batu Berdaun ini ya diambil dari memang ada sebuah batu yang tumbuh dedaunan atau tumbuh pohon di situ, sehingga masyarakat mengenal dengan sebutan Pantai Batu Berdaun. Nah, untuk Pantai Batu Berdaun ini sendiri sudah lama dikenal masyarakat ya, hingga saat ini banyak warung-warung yang tersedia di sini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah pendapatan ekonomi, karena banyaknya pengunjung di wilayah lokasi ini yang tidak pernah sepi, Tribuners. Meski di hari kerja itu ya, sore hari itu tetap ada pengunjung, baik itu membawa keluarga, baik itu membawa teman, ataupun orang kantoran yang pulang bekerja untuk melepas lelahnya dengan bersuah foto, baik itu dengan bersantai, meminum kopi, ataupun nongkrong di sana ya Tribuners semua. Karena Tribuners semua di Desa Batu Berdaun, di Pantai Batu Berdaun ini banyak spot menarik ya, spot foto ataupun spot menjelajahi, menaiki kano ya, atau dragon boat juga ada di sana Tribuners semua. Tribuners semua juga bisa menyewa di sana. Nah, Tribuners semua, perlu saya sampaikan bahwa untuk saat ini memang di Pantai Batu Berdaun ini ya tidak hanya di hari-hari biasa, terlebih lagi ya di akhir pekan atau di hari libur panjang seperti usai Lebaran tadi, pengunjung banyak sekali di sini. Nah, untuk Tribuners semua tidak perlu khawatir ya, mungkin terlihat memang pantai ini sedikit lebih fresh, sedikit lebih tampaknya lebih banyak fasilitas, namun Tribuners semua masuk ke sini tidak perlu bayar ya, kecuali Tribuners semua itu memesan makanan ataupun minuman yang ada di sana. Nah, Tribuners semua masuk di sana
cukup puas untuk menikmati atau berjalan menyusuri pantai ataupun menikmati spot foto menarik dan hal lainnya. Tribuners semua, mungkin saya sendiri rekomendasi kepada Tribuners semua yang berada di Kepulauan Riau ataupun di luar Kepulauan Riau untuk datang ke pantai Batu Berdaun ini. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Febri Yuanda dari Tribun Batam. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bangka Belitung, Tribuners. Di sana ada kopi lokal Bangka dengan ciri khas rasa yang berbeda, di mana kopi lokal Bangka ini memiliki cita rasa sedikit pedas lada yang tidak dimiliki oleh kopi lain di Indonesia. Pasalnya, kopi ini sudah mulai banyak dikenal, bahkan penjualannya hingga keluar daerah, Tribuners, seperti di Bali, Bogor, hingga Yogyakarta. Meski demikian, ternyata kopi lokal Bangka ini justru tidak dilirik oleh warga lokal Bangka. Untuk mengetahui lebih lengkap ada rekan Andini Dwi Hasanah dari Bangka Pos yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Silahkan Andini. Oke, baik, terima kasih Ariska. Selamat siang Tribuners. Jadi Bangka Belitung itu memang dikenal dengan kota 1001 kopi. Nah, sementara kita tidak tahu Bangka Belitung ini memang sebenarnya penghasil kopi atau bukan. Nah, karena makin maraknya, apalagi saat ini di Kota Pangkal Pinang, ibu kota Bangka Belitung sendiri, ini warung kopi, coffee shop itu semakin banyak, semakin marak. Bahkan di sudut-sudut kota, mulai dari coffee shop yang estetik, coffee shop yang benar-benar, hingga coffee shop yang hanya mengandalkan halaman depan rumah. Hanya saja, setelah kami datangi, ternyata coffee shop yang ada di ibu kota ini justru sama sekali tidak menggunakan kopi lokal Bangka Belitung. Padahal ada beberapa jenis kopi yang diproduksi langsung oleh Bangka Belitung seperti kopi kopling atau kopi petaling itu, terus itu ada Balfreso. Nah, itu sama sekali kopi Bangka Belitung tidak dijejerkan bersama dengan kopi-kopi merek lain yang jauh sudah terkenal duluan seperti Bali Kintamani dan Gayo dari Aceh gitu. Padahal kopi Bangka Belitung ini juga tidak kalah rasanya dari kopi-kopi daerah lain karena dari sisi penanamannya kopi Bangka Belitung ini dicampur sari dengan tanaman lada, sehingga dari biji kopi atau bubuk kopinya itu ketika dibuat itu ada cita rasa seperti rasa lada, jadi agak sedikit pedas. Nah, dengan berbedanya ini meskinya kopi Bangka Belitung ini menjadi kebanggaan sendiri orang lokal dan dan para petani berharap bahwa kopi-kopi yang berbeda ini bisa dipasarkan lebih lanjut dan bisa dikenalkan di seluruh Indonesia bahkan internasional, karena kopi Bangka Belitung justru memiliki rasa yang tidak dimiliki oleh kopi-kopi yang ada di luar. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Andini Dwi Hasanah dari Bangka Pos atas laporan yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini baru kopi digulain, bukan gula di kopi ini. Tribuners, Brew Ngopi Gajah.
Saksikan live update Tribun News bersama saya Firdanada. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara. Tim dayung Indonesia yang turun pada nomor kano SEA Games Vietnam hari pertama ini mampu mendapatkan 1 medali perak dan 1 perunggu pada Selasa 17 Mei. Medali perak didapatkan Riksa Andriani yang turun pada nomor WC 1000 meter dengan catatan waktu 5.00+752. Sementara untuk 1 perunggu diraih oleh nomor WK 4 1000 meter usai Rudani Fitra, Anna Rahayu Cinta Pritsea dan juga Stephanie Faiskeibo finish pada urutan ketiga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Abdul Majid yang akan melaporkannya. Silakan rekan Majid. Ya, selamat siang Tribunnews dimanapun berada. Hari ini saya Majid dari Tribunnews melaporkan langsung dari pertandingan SEA Games ke-31 2022 yang berada di Vietnam. Hari ini saya melaporkan khususnya di cabang olahraga tim dayung. Setelah sebelumnya di tanggal 9 sampai 14 cabur dayung SEA Games mempertandingkan nomor rowing di mana Indonesia keluar sebagai juara umum perolehan medali 8, medali emas dan 6 medali perak. Kali ini pertandingan cabur dayung mempertandingkan kano. Ini merupakan hari pertama perlombaan dari atau pertandingan dari kano sendiri, di mana Indonesia untuk hari pertama ini menurunkan profil. 2 diantaranya sudah langsung bertanding final dan 4 masuk babak kualifikasi. Dan di hari pertama ini tim dari canoeing Indonesia dapat memperoleh 1 medali perak dan 1 perunggu. 1 perak didapatkan oleh pedayung putri Indonesia dari nomor WC 1000 meter itu Rizka Andriani. Kemudian 1 perunggu didapatkan oleh 4 pedayung Indonesia yang turun dari di nomor WK 4 1000 meter. Sebelumnya saya juga sudah berbincang dengan pelatih kepala dari tim dayung kano Indonesia, yang bahwa raihan 1 perak atau 1 dan 1 perunggu ini merupakan sudah hal yang dilakukan. Mengingat sebelumnya ada kendala dari perubahan atau pergantian jadwal yang atlet-atlet ini yang seharusnya turun di 100 meter, mereka harus turun di 1000 meter. Dan Pak Suryadi sendiri mengatakan untuk selanjutnya masih akan ada sekitar 17 nomor lagi yang diprediksi Indonesia harus mendapatkan 6 sampai 8. Sebelumnya Pak Budiman sebagai Wakil Ketua PB Polisi juga berharap dari tim canoeing ini bisa mencapai raihan medali seperti tim rowing sebelumnya, yakni 8 medali emas. Dan seperti diketahui untuk tim untuk dayung sendiri ini berada di lokasi di Haiphong, itu jarak sekitar 200 km atau sekitar 3,5 jam dari kota Hanoi ke Haiphong. Dan untuk suasana sendiri, suhu di Tun Nguyen Sport Center ini memang agak panas, cuman untuk udaranya sejuk dan itu tidak menjadi kendala yang berarti bagi para atlet Indonesia. Demikian Firda yang bisa saya sampaikan dari Haiphong, Vietnam. Baik, terima kasih rekan Abdul Majid dari tribunnews.com melaporkan langsung dari Vietnam. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuner, saya akan kami tampilkan wawancara dari pelatih kepala tim kayak Indonesia Muhammad Suryadi dan juga pedayung putri Rizka Andriani. Berikut liputannya untuk Anda. Coach Suryadi, hari ini di final ada 2 dan dapat 1 perak, 1 perunggu, Coach. Gimana Coach tanggapan dari Coach Suryadi sendiri? Kami di nomor 1000 ini targetnya perak atau perunggu. Oke. Karena memang sebelumnya kita persiapkan dia di jarak 500. Karena melihat ada perubahan jadwal dari panitia yang tidak biasanya. Akhirnya kita coba yang di jarak 500 ini berlaga di nomor ini juga. Tapi ya mudah-mudahan di 500 nanti kita bisa lebih baik lagi karena sempat unggul di jarak sampai dengan 500 baru sampai kendor ya. Kalau untuk penampilan Rizka sendiri gimana, Pak? Rizka memang prediksinya perak. Oke. Berharap dengan kondisi yang dilatih beberapa bulan terakhir ini bisa memperoleh
medali emas. Ternyata ya prediksi kami Thailand, ternyata Vietnam yang mengungguli kami semua. Vietnam. Ya, prediksi kami karena Thailand kemarin ikut Olimpik, kemudian kami berharap bisa mengalahkan tim Thailand. Ternyata tuan rumah yang lebih justru Vietnam di luar prediksi. Tapi secara keseluruhan untuk raihan 1 perak 1 perunggu ini sudah sesuai dengan target. Nah, berarti menyisakan berapa nomor lagi, Pak? Masih ada 17 nomor lagi. Masih ada 17 nomor. Dan itu mudah-mudahan ada potensi ya, Pak ya. Mudah-mudahan dan bisa seperti raihan rowing sesuai target yang kita tetapkan sebelumnya. Siap, Kak. Ini dapat bisa ditunjukin medalinya. Nih, dapat medali apa nih, Kak? Perak. Nah, untuk pencapaian perak menurut Kak Rizka sendiri gimana tadi penampilan? Bersyukur untuk hari ini, semoga 3 nomor berikutnya bisa ganti warna emas. Ganti warna emas, semoga ya. Oke, tapi udah sangat puas dengan capaian ini Kak ya? Alhamdulillah senang puas. Udah usaha kan, itu dari Allah juga. Kita udah berjuang, berusaha. Dan Allah yang menentukan. Allah. 3 nomor nanti berubah. Berubah, 3 nomor lagi berubah. Siap. Jadi emas, amin. Nanti turun di 3 nomor apa aja Kak? Kano single 500, sama kano 4 500 sama 200. Semoga berubah bisa jadi emas lah ya 3-nya, amin. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 penjual kopi di lokasi ceramah Habib Bahar bin Smith dihadirkan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa 17 Mei. Kedua saksi bernama Dedi Nasruddin dan Agung dicecar Jaksa Penuntut Umum terkait situasi sebelum dan sesudah tablik akbar yang diisi oleh Habib Bahar bin Smith. Keduanya kompak mengaku tidak fokus mendengarkan ceramah Bahar yang disebut dalam dakwaan mengandung narasi bohong alias hoax. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Dari siang tadi Habib Bahar kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang kali ini agendanya yaitu pemeriksaan saksi-saksi. Total ada 3 saksi yang menjalani pemeriksaan hari ini. Pertama, tadi seperti yang disampaikan oleh Firda, ada 2 orang tukang kopi yang berjualan saat Habib Bahar melakukan ceramah di Margahayu, Kabupaten Bandung. Kedua penjual kopi itu dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum Bahar terkait kondisi sebelum dan sesudah ceramah Habib Bahar. Dan para saksi ini menjawab bahwa mereka tidak terlalu fokus mendengarkan isi ceramah Bahar karena selain jarak yang lumayan jauh antara 70 sampai 100 meter, mereka pun dikerumuni oleh jemaah Bahar sehingga mereka hanya fokus untuk berjualan. Kemudian baik Agung maupun Dede ditanyai juga oleh jaksa apakah mereka mendengar isi ceramah Bahar yang dalam dakwaan disebutkan Habib Rizik menggelar Maulid Nabi di penjara, kemudian 6 laskar FPI dikuliti dan sebagainya. Kedua saksi ini mengaku tidak tahu dan tidak mendengar. Kemudian selain Agung dan Dedi, saat ini masih berjalan pemeriksaan saksi untuk Kiai Haji Faisal Sobri. Faisal Sobri ini merupakan pimpinan pesantren Darul Sifa Garut yang hadir sebagai saksi fakta, dan hingga saat ini persidangan masih berlangsung untuk pemeriksaan saksi atas nama Faisal ini. Rencananya sidang pun akan kembali dilanjutkan pada minggu depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi. Firda. Ya baik, terima kasih rekan Nasmi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari kuasa hukum Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau disampaikan pada saat persidangan tadi, ada beberapa saksi yang dari langsung TKP ya. Sudah disampaikan bahwa di BAP-nya memang mereka di Polsek yang pertama. Yang kedua juga itu kaitan dengan pengarahan dari polisi ya. Salah satu Agus tadi menyampaikan begitu. Itu fakta persidangannya. Jadi kita tadi dari tim pengacara sudah sampaikan bahwa keterangan yang mana yang benar, yang di BAP atau pada saat persidangan. Nah, kedua saksi menyampaikan bahwa memang pada saat persidangan keterangan yang benar. Karena mereka sibuk dengan jualan, kan tadi sudah disampaikan juga jualan kopi mereka ya. Tidak memperhatikan dan tidak fokus terhadap
pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam BAP. Jadi yang di BAP itu dianggap tidak terpakai, tapi keterangan yang benar pada saat persidangan. Begitu. Apa saja sih keterangan yang berbeda dengan BAP, apa aja Pak? Banyak, keterangan hampir 4 poin tadi yang berbeda, ya. Di antaranya berkaitan dengan ceramah Habib yang menyampaikan cabut kuku, pembakar kelamin, dan pembantaian, itu dia tidak pernah menyampaikan. Bahwa ada provokasi, dia juga menyampaikan bahwa tidak bicara seperti itu. Toh dalam kondisi yang damai-damai saja pada saat ceramahnya selesai juga damai, tidak ada apa-apa, tidak ada keonaran, tidak ada keributan. Itu intinya. Satu lagi saksi apa nih terakhir? Jadi, ini dari saksi yang disampaikan kan 3 ya, baru 2 dari lokasi ceramah Habib, yang satu ini dari Garut ya. Saksi ini Faisal Sobari, katanya kiai di Garut, merasa bahwa melihat videonya Habib, merasa ikut ini juga tersinggung ya. Kalau BAP-nya tersinggung.